Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Shalom. Setelah pada malam hari, satu hari sebelum hari Valentine, saya dan semua berjalan ke sebuah pasar swalayan. Pada malam hari itu, ketika kami berada di pasar swalayan, kami melihat di satu tempat, yaitu di lorong coklat. Di situ dipadati orang. Dan juga coklat yang tertumpuk di situ habis. Saudara, banyak orang mengidentikan cinta dengan coklat. Sehingga coklat menjadi sangat laris di hari Valentine. Hari ini kita tidak membahas coklat mana yang paling enak. Tetapi kita akan membahas hal yang terpenting, yaitu tentang cinta. Di mana kita bisa belajar dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon Roh Kudus memberikan kita petunjuk, kemampuan untuk mengerti kebenarannya. Bapa kami surga, kami datang ke hadapan-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu yang besar menebuskan dosa-dosa kami. Kasih-Mu Tuhan yang besar, Tuhan memberi kepada kami kemampuan untuk mengasihi Engkau. Kasih-Mu yang besar juga memampukan kami untuk mengasihi sesama kami, juga keluarga kami. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan ibadah ini, dan juga yang mengikuti di rumah ataupun di tempat dalam perjalanan, baik melalui radio ataupun melalui channel YouTube. Berkati, baik yang saat ini berlangsung ataupun juga yang hendak beribadah di waktu-waktu yang akan datang melalui channel YouTube. Berkati. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam penyampaian. Engkau yang berkati seluruh jemaat-Mu, umat-Mu saat ini dan seterusnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama membaca dari dua bagian, Amsal 5 ayat 18 dan Kidung Agung 1 ayat 9-17. Untuk bagian yang pertama, Amsal 5 ayat 18, kita akan baca bersama-sama saya dan setiap saudara-saudara dalam ruangan ibadah ini. Dan untuk Kidung Agung akan dibacakan secara bergantian oleh para singer. Mari kita baca bersama-sama. Diberkatilah kiranya sumber airmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Kidung Agung 1, 19, 9 ayat 17. Seperti kuda betina pada kereta-kereta Firaun, kubandingkan engkau manisku. Moleklah pipimu dengan perhiasan-perhiasan dan lehermu dengan kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Kidung Agung 1 ayat 9 sampai 17. Sementara raja duduk menghadap mejanya, semerbaklah aroma narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, berbaring di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga, pacar di kebun-kebun anggur endeli. Betapa cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Betapa tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk pembaringan kita. Dari kayu aras bolak-bolak rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Berbahagialah saudara-saudara semuanya yang telah membaca, merenungkan dan menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan pribadi saudara-saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Kidung Agung adalah kitab yang bisa dikatakan sangat-sangat jarang dikhotbahkan. Seingat saya, setelah saya mengikut Kristus, sejak saya mempercayai Tuhan Yesus sampai hari ini, saya belum pernah mendengarkan khotbah dari Kidung Agung. Saudara yang kasih Tuhan, hanya 2 kali saya pernah mendengarnya, yaitu satu ketika ada hamba Tuhan di dalam pembimbingan saya dan tunangan saya. Kedua, ketika juga saya mengikuti menjadi murid dari pendeta Cornelius Kuswanto, seorang dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara yang sangat cinta dengan bahasa Ibrani. Saking cintanya dengan bahasa Ibrani, maka dia juga mendalami Kidung Agung
Karena Kidung Agung adalah kitab yang walaupun cuma 8 pasal, tetapi di dalamnya ada kata-kata bahasa Ibrani yang tidak ada lagi di tempat-tempat lain di dalam Perjanjian Lama kecuali di Kidung Agung. Ya, Kidung Agung. Nah, saudara, maka bersyukur buat saudara-saudara kita semuanya yang hari ini hadir di dalam ruangan ini ataupun juga yang mengikuti dari YouTube atau di radio, kita akan belajar tentang cinta yang kudus, cinta yang sebenarnya berasal dari Tuhan, yang mempersatukan laki-laki dan wanita di dalam rencana yang agung dari Tuhan. Setelah di dalam tradisi Yahudi, para rabi meyakini Salomo itu sebagai penulisnya. Dan di dalam penulis itu, Kidung Agung itu bisa dikatakan sebagai dituliskan oleh Salomo pada masa mudanya dengan tema kasih. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Shir Hashirim. Dan kitab Amsal dituliskan oleh Salomo pada waktu dia usia tengah yang bertemakan hikmat. Dan kitab Pengkhotbah pada usia lanjut dengan tema tanpa Tuhan segalanya sia-sia. Saudara, Kidung Agung ini dituliskan atau ada di dalam kanon Perjanjian Lama karena secara tradisi para rabi Yahudi dari generasi ke generasi meyakini bahwa ini ada berita yang indah karena dituliskan oleh Salomo. Mereka berpatokan pada pasal 1 ayat 1 yaitu Shir Hashirim Ashur li Salomo, yang artinya bahwa Kidung Agung dari atau untuk Salomo. Secara tradisi diyakini bahwa penulisnya adalah Salomo. Walaupun teolog-teolog yang lebih modern menganggap bahwa ini bukan Salomo, tetapi orang yang sejaman dengan Salomo yang kemudian hendak dipersembahkan atau mengatasnamakan kepada Raja Salomo, dipersembahkan pada Salomo. Terlepas daripada dua pandangan secara tradisi, yaitu penulisnya adalah Salomo ataupun menganggap orang lain yang untuk dipersembahkan ataupun juga diperuntukkan pada Raja Salomo, tetapi ada kesepakatan bahwa memang ini adalah sastra yang sangat-sangat kuno, sastra yang sangat jauh yang dituliskan pada masa Raja Salomo kira-kira tahun 970 sampai 930 BC atau sebelum Masehi. So, dengan begitu jaraknya yang panjang, maka penafsiran atau bagaimana menarik kebenaran penerapan dari Kidung Agung ke dalam kehidupan umat Tuhan itu juga mengalami perubahan dari generasi-generasi sejak di masa rabi-rabi Yahudi. Di dalam tradisi mereka meyakini bahwa ini adalah kisah cinta kasih Tuhan kepada bangsa Israel yang diperumpamakan di dalam bahasa alegoris, di mana hubungan wanita dan pria itu adalah menggambarkan alegoris adalah Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tetapi di dalam abad pertengahan, teolog-teolog Kristen melihat bahwa ini tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga adalah alegoris penggambaran kasih Tuhan kepada umatnya, yaitu gereja Tuhan. Setelah Tuhan, perdebatan itu terus-menerus ada. Karena kenapa? Karena seakan-akan ini tidak cocok dengan keseluruhan Alkitab. Karena di dalam kitab Kidung Agung ini pasal 1-8, yang walaupun 8 pasal, tetapi kata-kata yang tertuliskan sangat-sangat erotis. Karena sangat menonjolkan bentuk-bentuk tubuh pria dan wanita untuk dituliskan. Dan di dalam Kidung Agung tidak memberikan penjelasan doktrinal, baik itu doktrin penciptaan ataupun doktrin keselamatan, doktrin gereja yang secara eksplisit, yang secara jelas seperti di dalam kitab Kejadian ataupun di dalam Perjanjian Baru tentang keselamatan, tentang gereja. Nah, saudara, maka tetap ada karena tidak ada hal-hal yang membuktikan bahwa ini adalah berkaitan dengan yang doktrin-doktrin Kristen yang lainnya, maka teolog-teolog ataupun juga ahli Alkitab di dalam abad-abad terakhir
berusaha juga untuk mempelajari dan membangun, mengajak, kenapa tidak bahwa kita membiarkan teks ini sendiri berbicara tentang dirinya dan mencoba kita memahami di dalam konteksnya pada waktu itu sebenarnya apa. Saudara, maka ketika seperti itu, maka ada juga seorang pendeta yang mengkhotbahkan Kidung Agung ini sedemikian rupa sehingga menonjolkan keerotisannya dengan sangat-sangat, sehingga itu menjadi seperti seakan-akan sebuah buku erotisme sekuler. Tetapi seorang hamba Tuhan yang juga devoted di dalam sangat memberikan diri di dalam banyak penafsiran, yaitu John MacArthur, mengkritik pendeta itu dan mengatakan bahwa tidak sedemikian seharusnya. Karena kita harus melihat bahwa bagaimanapun juga di dalam ungkapan-ungkapan Kidung Agung ini sebenarnya juga ada nilai-nilai kekudusan Tuhan yang dicerminkan di dalamnya. Nah, saudara, setidak-tidaknya kita bisa belajar, saudara, di dalam Kidung Agung ini bahwa sebenarnya dalam ungkapan kekasih pria kepada kekasih wanita, sebenarnya kasih itu sendiri asalnya adalah dari Allah. Kasih yang agape, kasih yang dari Allah. Seperti di dalam nats pembimbing di dalam ibadah kita di awal ibadah, di mana Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. 2 minggu yang lalu Pendeta Contoh Hans juga mengungkapkan tentang Allah adalah kasih. Dan karena Allah adalah kasih, maka kasih Allah itu memampukan saudara-saudara dan saya untuk mengasihi dia dan mengasihi sesama. Kasih agape, yaitu memampukan kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Namun demikian bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita juga memperlengkapi dengan sebuah daya tarik yang dimana di dalam bahasa Yunani itu dituliskan dengan yang namanya eros. Jadi daya tarik secara fisikal itulah yang menjadi daya tarik pria dan wanita. Itulah yang digambarkan di dalam Kidung Agung pasal 1 sampai pasal 8. Hari ini kita berfokus di dalam ayat 9 sampai 17 dan kita mulai dari ayat 9 sampai 11. Setelah di dalam pasal 1 ayat 9 sampai 11 itu diawali dengan katakan adalah seperti kuda betina pada kereta-kereta Firaun, kubandingkan engkau manisku. Saudara, apabila hari ini ada pemuda-pemuda yang berkata kepada pacarnya, hai pacarku, engkau seperti kuda betina. Atau suami-suami berkata kepada istri-istri. Mungkin kalau ada suami-suami dan istri yang sedang duduk bersama berdampingan, coba katakan kepada istri, hai istriku, engkau seperti kuda betina. Saya yakin setelah ibadah ini, maka para istri dan para nona-nona akan marah kepada cowoknya ataupun pada suami. Setelah gambaran kuda betina tidak seperti di dalam gambar ini sebagai kuda yang kotor, tetapi seperti secara eksplisit dikatakan seperti kuda betina pada kereta-kereta Firaun. Apa sih uniknya kereta Firaun itu? Saudara, inilah kuda-kuda kereta Firaun. Kuda sebagai binatang yang benar-benar dibanggakan oleh Raja Firaun, juga oleh Raja Salomo yang dianggap sebagai penulis dari Kidung Agung. Kuda adalah hewan yang benar-benar sangat kuat, sangat perkasa. Dan karena untuk kepentingan raja, pemilihan terhadap kuda dipilih sedemikian rupa sehingga hanya kuda-kuda yang terbaik yang akan dimiliki oleh Raja Salomo. Setelah maka kuda-kuda itu dipelihara sedemikian rupa, dibersihkan, dirawat, bahkan diberikan kalung yang mahal. Kalung yang mahal. Setelah di Indonesia ada daerah yang sangat membanggakan dengan kerapan sapi. Nah, di daerah yang punya kerapan sapi itu, saudara, ya, maka ada orang-orang yang sampai membangun rumah yang begitu mahal untuk sapi-sapinya.
karena itu menjadi hartanya, asetnya yang luar biasa. Tapi mari kita menghitung daripada apa yang dimiliki oleh Salomo itu. Setelah kalau dari Kidung Agung kita tidak mendapatkan informasi lebih lanjut, tetapi mari kita melihat yang setara di zamannya, yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 26. Dituliskan bahwa Salomo itu mempunyai kuda 40.000 kandang. Saudara, tidak ditulis 40.000 ekor, saudara, tetapi kuda 40.000 kandang. Kita tidak tahu satu kandang berapa ekor di dalamnya. Dan kuda-kuda itu dituliskan bahwa didatangkan dari yang namanya Misraim, yang sebenarnya juga itu adalah Mesir. Dalam terjemahan NIV ataupun terjemahan bahasa Inggris dituliskan sebagai Egypt. Dan dalam bahasa Mandarin juga dituliskan Aichi, yang juga menunjuk pada Mesir. Dan itu adalah sebuah trade perdagangan yang dibeli dari Raja Mesir dengan harga 150 shikal, yang kalau saya hitung dengan aplikasi dari penghitungan nilai Alkitab adalah satu ekor kuda sama dengan 26.100 USD. Atau dikurskan di Indonesia menjadi 425 juta rupiah. Dan keseluruhan kalau kita anggap itu 40.000 ekor, maka nilainya ada 17 triliun rupiah. Betapa mahalnya, saudara. Saudara, mungkin saudara masih belum bisa membayangkan apa sih hubungannya kuda dengan juga kita di dalam zaman sekarang. Kalau kita melihat bahwa kuda itu adalah kendaraannya raja, maka coba kita kontekstualisasikan di zaman kita dengan yang ini, saudara. Kendaraannya Raja Inggris, Rolls Royce yang terbaik, yang dikagumi seluruh rakyat Inggris, dan juga mungkin seluruh dunia juga terkagum-kagum dengan apa yang dimiliki oleh Raja Inggris ini. Setelah mari kita kembali, kalau kita kembali dikontekstualisasikan di dalam yang tadi dituliskan oleh Raja Salomo, maka seanggotnya dituliskan Salomo mempunyai Rolls Royce 40.000, dan harga Rolls Royce yang terbaik Goldwood Tail 2 dengan harga satu buahnya 30 juta USD atau kira-kira 480 miliar rupiah. Kalau itu dikali dengan 40.000, saudara, maka saudara bisa menghitung, saudara, itu bisa menutup seluruh APBN negara kita. Saudara, maksudnya daripada Kidung Agung pasal 1 ayat 9 ini sebenarnya hendak mengatakan, hai kekasihku, engkau sangat luar biasa, sangat berharga bagiku. Karena engkau melebihi segala-galanya, dikagumi oleh banyak orang, karena engkau adalah anugerah Tuhan. Aku akan sangat mempertahankan engkau. Engkau sangat luar biasa. Itulah yang diungkapkan. Diungkapkan juga di dalam pasal 10 ayat 10 dan ayat 11 dikatakan bahwa engkau kukalungkan dengan perhiasan emas, perhiasan perak. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah engkau begitu kuperhatikan dan kuberikan yang terbaik, terbaik untuk menyenangkan engkau. Saya kira baik juga para suami-suami memperhatikan istri-istri, tetapi perlu juga ada hikmat, saudara ya. Jangan karena mencoba menyenangkan istri sehingga berhutang emas di toko emas, yang kemudian akhirnya saudara akan terlilit dengan hutang. Yang berikutnya, saudara, adalah apa yang diungkapkan oleh kekasih wanita. Kekasih wanita, dia katakan, sementara raja duduk menghadap mejanya, semerbak aroma narwastunya. Jadi kehadirannya, walaupun belum dekat, tetapi kehadirannya itu, auranya itu sudah menyentuh hati, menggetarkan hati. Nah, engkau seperti mur di dadaku, yang sebenarnya hendak dimaksudkan bahwa engkau benar-benar dekat dengan hatiku. Saudara, mur itu adalah sesuatu yang di masa itu sangat berguna.
berguna sebagai parfum, berguna juga di dalam ritual ibadah, bahkan mur juga adalah sintesisnya, penyulingannya menjadi minyak yang dianggap juga bisa menjadi obat. Obat luka, obat dan berbagai di masa itu dianggap sebagai bagian yang sangat esensial, sangat penting. Maka kekasihku, engkau sangat penting bagiku dan engkau dekat dengan hatiku. Itulah yang diungkapkan oleh sekasih wanita. Engkau seperti setangkai bunga pacar di NGT. Dikatakan bunga pacar adalah bunga yang di masa itu dianggap yang terindah. Dan kemudian juga NGT ada daerah yang menghadap ke tepi laut dan memiliki nuansa yang indah, paling indah. Dengan kata lain dia hendak katakan bahwa hai kekasihku, engkau adalah yang terbaik dari segalanya dan yang terindah. Dan kalau engkau ada di dalam hatiku, itu akan menghiasi, menyukakan hatiku. Itulah yang diungkapkan oleh kekasih wanita. Saudara, kerinduan sepasang kekasih ini, ketertarikan secara fisik, secara eros, cinta eros pria dan wanita ini diekspresikan melalui Kidung Agung secara balas berbalasan, dan dia bereskalasi, meningkat, sampai kemudian pada puncaknya di pasal 5 ayat 1 dikatakan, kekasihku, pengantinku. Namun demikian saudara, sekalipun bahwa cinta eros itu kalasi, tetapi di sini ada dalam Kidung Agung ini juga ada satu pengontrolan diri. Dikatakan di dalam kisah Kidung Agung pasal 2 ayat 7 dikatakan dan juga di dalam yang sama yaitu Kidung Agung 8 ayat 4. Kusumpai engkau putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan gairah atau menggerakkan cinta sebelum diingininya. Setelah mereka memahami, kekasih-kekasih ini memahami bahwa cinta yang adalah kudus, kekudusan yang ada dari Allah harus dijaga sebelum waktunya. Hari ini ada banyak pemuda-pemudi yang jatuh di dalam hubungan seksual pranikah yang belum waktunya, tetapi mereka telah melakukannya. Tapi mari kita belajar bahwa inilah cinta yang kudus yang harusnya kita perjuangkan. Setiap kita semuanya yang sudah berkeluarga, suami istri, dan juga yang belum, harus melihat cinta yang kudus dari Allah adalah cinta yang harus kita hidupi kita dalam seharian kita. Kidung Agung ini dituliskan dengan bereskalasi, dengan struktur puisi yang kiasmik, di mana kiasmiknya itu ada menunjukkan keindahan kepenulisannya. Kalau yang memahami sastra maka bisa melihat keindahannya. Dia sastra juga ada di dalam pantun, misalnya ada bersajak ABBA, berima ABBA, dan tetapi ini dia memiliki rima atau kiasmik, dia ABCD dan kemudian C1BA dan A. Dan di mana dia memiliki kata pembukaan, memiliki klimaks puncak, yaitu di tengah, di hari pernikahan. Di hari pernikahan, pasal 5 ayat 1 dikatakan, aku datang ke kebun Dinda pengantinku. Sebutan di ayat pasal 1, pasal 2, pasal 3 berubah. Pada pasal 5 ayat 1 dikatakan, aku datang ke kebunku, engkau Dinda pengantinku. Sebutannya berubah menjadi pengantinku. Setelah hari pernikahan adalah hari yang dinanti-nantikan oleh kekasih-kekasih ini. Pernikahan bukan sekedar teman yang cocok untuk ngobrol, teman yang enak untuk diajak ngobrol. Tetapi pernikahan sebagaimana di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 dan juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 31, yaitu sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan mereka menjadi satu daging, satu
kesatuan. Satu kesatuan. Dengan demikian bahwa di dalam yang namanya pernikahan, jelas di sini tidak termasuk yang namanya kelompok LGBT. Kalau hari ini bahwa ada orang yang memperjuangkan tentang LGBT, dianggap itu sebagai cohabitation, sebagai kebersamaan, tinggal bersama. Dan banyak gereja yang juga menyelenggarakan pemberkatan nikah terhadap yang namanya pernikahan sesama jenis. Itu ada 3 pandangan. Ada gereja yang melakukan pemberkatan pernikahannya di dalam gedung gerejanya. Ada gereja yang tidak menyetujui tentang homoseksual tetapi mengizinkan adanya homoseksual itu. Tapi ada juga gereja yang dengan tegas menolak, tidak menyelenggarakan pernikahan sejenis. Saya kira bahwa gereja kita harus untuk terus memelihara bahwa yang namanya pernikahan adalah penyatuan pria dan wanita menjadi satu tubuh, satu daging. Setelah kiasmik itu, maka kita lanjut di dalam ayat 9-17 tadi, maka puji-pujian itu tetap dilangsungkan, tetap dilakukan, yaitu betapa cantik engkau manisku. Satu pujian dari seorang pria kepada kekasih wanita, kemudian juga dari wanita kepada yang laki-laki, dan itu berlanjut sampai pernikahan. Dan setelah pernikahan, saudara bisa melihat lagi buat para suami istri, saudara nanti pulang bisa melanjutkan pembacaan Kidung Agung sampai pasal 8. Bisa dibaca bersama-sama suami istri. Di situ ada satu gambaran yang indah, adalah suami dan istri saling kemudian memuji, mengungkapkan cinta. Sebenarnya ini adalah yang harusnya dipeliharakan oleh para suami istri. Dipeliharakan sampai dikatakan di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6, cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati, nyalanya seperti nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara, frase nyala api Tuhan itu adalah yang satu kata yang ada hapax legomena, yaitu satu kata Ibrani yang tidak ada di dalam kitab-kitab lain di dalam perjanjian lama, kecuali hanya di bagian ini. Nyalanya ada seperti nyala api Tuhan, yang artinya tetap menyala terus. Kisah cinta suami dan istri seharusnya dibangun. Suami istri tidak hanya berintim sebelum pernikahan, harusnya setelah pernikahan tetap memberikan waktu. Sama-sama memberikan waktu untuk kemudian bisa memberikan perhatian satu dengan yang lainnya. Di dalam frase-frase di dalam pasal 5 sampai pasal 8 itu, maka kekasih wanita dan kekasih pria itu saling merindukan, saling berkejar-kejaran, saling mengharapkan, dan juga memberikan perhatian, dan juga ada frase-frase waktu. Bangunlah, aku bangun, aku datang pada waktu fajar, dan sebagainya. Yang artinya mereka juga memberikan satu konotasi tentang pemberian waktu, pemberian diri, pemberian waktu buat kekasihnya. Untuk bertemu, untuk kemudian tetap menjalin hubungan cinta. Saudara, inilah kisah cinta yang kudus yang Tuhan gambarkan di dalam Kidung Agung, yang hari ini hanya sentuh di pasal 1-nya saja. Tetapi saudara bisa melanjutkan sampai pasal 8 di rumah. Tapi saya hendak menarik kita untuk melihat apa yang terjadi di masa kini. Di masa kini, dunia tetap menarik anak-anak Tuhan, menarik gereja untuk menjadi serupa dengan dunia. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tapi pada faktanya, saudara, tarikan dunia kepada gereja, kepada teologi, kebenaran, pada anak-anak Tuhan, behaviornya, perilakunya, untuk menjadi sama dengan dunia itu semakin hari semakin kuat. Mari kita melihat, dan itu berpengaruh saudara di dalam berbagai aspek.
di dalam berbagai aspek gereja ataupun kebenaran gereja sedang ditarik oleh dunia. Saudara, kita melihat di dalam sisi yang kuning dan yang gelap. Yang gelap di mana ada warna merah, ya. Kalau itu dengan tulisan warna merah. Di warna kuning adalah bagaimana mengikut nilai Yesus. Kemudian yang gelap adalah bagaimana dunia sedang menarik kebenaran-kebenaran gereja untuk menjadi serupa dengan dunia. Yang pertama adalah menjaga kekudusan pranikah. Menjaga kekudusan pranikah harus dilakukan oleh semua pemuda-pemuda dan pemudi, baik yang ada di dalam ruangan ini atau yang mengikuti melalui YouTube, harus itu diperjuangkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara-saudara yang belum menikah, hai para pemuda, tanamkan di dalam hatimu saudara, para pemuda, untuk saudara benar-benar menjaga kekudusan dan jangan pernah untuk menyentuh gadis pujaanmu sebelum pernikahan yang kudus. Dan para pemudi-pemudi yang ada di dalam ruangan ini, tanamkan di dalam hatimu untuk terus hidup kudus sampai di dalam hari pernikahan. Kalau cowok saudara, pemuda pujaan saudara mengajak untuk kemudian melakukan kegiatan malam, pergi ke night club ataupun berbagai aktivitas malam, bahkan melewati jam 10, jam 11, jam 12, pulang pagi. Saudara, kalau saudara punya cowok seperti itu, saudari-saudari, para pemudi-pemudi, segera putuskan hubungan saudara dengan dia. Jangan pernah merindukan cowok yang seperti itu yang mengajak saudara untuk kemudian tidak pulang malam, tidak pulang rumah malam, tidak pulang rumah. Putuskan saudara, ambil tekad untuk segera tanggalkan. Masih banyak Tuhan memberikan jalan buat saudara. Saudara, tetapi juga dunia menormalkan kehidupan seks pranikah. Banyak para pemuda dan pemudi baik yang non-Kristen ataupun juga yang biasa ibadah di dalam gereja terjerat di dalam yang namanya seks pranikah. Mereka terjadi di dalam seks pranikah adalah timbul dosa, segera menyadari keberdosaan, timbul rasa malu, dan setelah timbul rasa malu, timbul bagaimana cara menyelesaikan, menutupi rasa malu. Bagaimana cara menutupinya? Apakah dengan cara aborsi, dengan membunuh? Jadi dosa yang satu ditutupi untuk menutupi dosanya dengan dosa yang lainnya. Yang lainnya adalah masuk pernikahan tanpa cinta. Saudara, ada pasangan-pasangan mungkin yang ada di dalam ruangan ini yang mengawali pernikahan dengan kehidupan seks pranikah. Kalau saudara pernah bertobat, mengakui dia ada dosa di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan juga menugerahkan jalan yang baik buat saudara. Tapi kalau saudara belum pernah mengakuinya di hadapan Tuhan, maka akan sangat sulit saudara untuk kemudian mengatasi dosa seks pranikah. Di dalam percakapan, di dalam ruang-ruang konseling, maka dosa seks pranikah itu yang tidak pernah diakui ataupun tidak pernah bertobat di hadapan Tuhan, biasanya akan mengekor terus. Tidak hanya sebelum pernikahan, pranikah, tetapi dia juga berlanjut di hari pertama, bahkan sampai di hari perceraiannya. Oleh karena itu, diingatkan sekali lagi kepada para pemuda dan pemudi, jaga dirimu di dalam kekudusan cinta dari Tuhan. Dan jangan pernah menyentuh, mengingini seks pranikah. Yang kedua adalah tentang pemberkatan nikah. Setelah tradisi bahwa pemberkatan nikah itu dari dulunya adalah dilakukan di rumah Tuhan. Maka secara integral, maka itu bisa Mazmur 122 ayat 1 itu bisa teraplikasikan. Ketika dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Saudara, zaman telah beralih, telah berganti saudara. Dari yang dulu adalah gereja menjadi sentral kehidupan orang-orang pengikut Tuhan, tetapi sekarang sekeliling gereja
ada juga banyak hal. Termasuk juga ada hotel-hotel yang indah di puncak gunung ataupun hotel-hotel yang indah di pinggir-pinggir pantai. Maka dengan berbagai alasan demi kepraktisan, mungkin praktis supaya tidak kesana kemari, tidak perlu dari gereja kemudian ke tempat resepsi, atau juga demi keindahan pemandangan supaya bisa menjadi kenang-kenangan kalau di foto ataupun di videokan dan itu bisa diceritakan kepada anak-anak. Bahkan juga saudara di dalam ruang-ruang rapat gereja-gereja, banyak para pemimpin gereja terjadi argumentasi bagaimana mempertahankan nilai pemberkatan nikah di dalam gereja ataupun juga mengizinkan pemberkatan nikah di luar gereja. Dengan argumentasi teologis katakan bahwa bukankah Tuhan itu maha hadir ada di mana saja dan Tuhan maha melihat, Tuhan maha pengasih, Tuhan bisa memberikan berkatnya pernikahan di dalam gereja dan Tuhan juga bisa memberikan berkatnya kepada pasangan yang menikah di luar gereja. Saudara, argumentasi teologis itu juga ada benarnya bahwa Tuhan maha hadir. Tetapi yang saya hendak ceritakan adalah ada satu momen yang tidak akan pernah terulang kembali. Setelah beberapa waktu yang lalu istri saya secara iseng-iseng membongkar daripada foto-foto dan ditemukan foto pernikahan kami di gereja. Foto itu kemudian diangkat, kemudian ditaruh di dalam grup keluarga kami dan kami bercerita. Istri saya menceritakan itu kepada anak saya. Setelah itu ada satu kebanggaan suami istri, kebanggaan ayah, ibu yang menceritakan bahwa dulu ketika kami Tuhan berkati di dalam pernikahan, Tuhan lakukan di dalam gereja. Nah, kisah ini tidak akan mungkin bisa terceritakan oleh pasangan-pasangan yang pemberkatannya di luar gereja. Yang mungkin bisa dipertontonkan adalah kemewahan, keindahan, view, scenery, pemandangan sekitar daripada luar gereja. Yang berikutnya adalah tentang menjaga kekudusan ikatan pernikahan suami istri. Saudara, ungkapan cinta di dalam Kidung Agung itu adalah ungkapannya eksklusif. Kekasih, suami dan istri, hubungan yang dimana di dalam ikatan hubungan suami dan istri. Di mana ungkapan-ungkapan cinta itu adalah untuk kemudian membangunkan sebuah kerinduan yang terus-menerus suami dan istri. Tapi hari ini saudara, banyak orang menganggap normal sapaan yang seharusnya sapaan intim hanya untuk suami istri ditujukan pada teman kuliah, teman kantor, teman kerja. Sebentar makan siang di mana? Sayang, jangan begitu Pak. Tolong sebentar pulang sama-sama Jo. Nah saudara, itu adalah ungkapan-ungkapan yang seharusnya tidak ditujukan kepada orang lain. Karena ada ungkapan-ungkapan yang eksklusif untuk kekasih kita. Pula yang harusnya kontak-kontak fisik yang hanya untuk suami dan istri. Bermula hanya dengan pegang-pegang tangan, pegang pundak, dan akhirnya pegang yang lainnya. Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang sedang dinormalkan oleh dunia yang sedang menarik orang untuk jatuh di dalam dosa. Menarik gereja, orang-orang yang ada di dalam gereja jatuh di dalam dosa. Hari ini, saudara-saudara, para suami-suami, saudara yang sedang terikat di dalam perselingkuhan, wanita selingkuhanmu, tinggalkan wanita selingkuhanmu. Para istri-istri, ya saudara yang terikat dengan laki-laki selingkuhanmu, tinggalkan keberdosaan itu. Dan kembali di dalam ikatan cinta yang kudus, pernikahan yang kudus yang dari Tuhan. Saudara memeliharakan cinta yang kudus sampai maut, itu adalah nilai yang Tuhan berikan. Katakan cinta kepada suami dan istri sampai maut. Jangan katakan dengan coklat, tapi katakan dengan cinta pada suami dan istri saudara. Sampai maut memisahkan. Suami dan istri tidak terlepas dengan yang adanya miskomunikasi, konflik. Hendaknya miskomunikasi atau konflik komunikasi harusnya bisa segera diselesaikan. Segera diselesaikan
dan segera memberikan pengampunan. Seperti di dalam lagu sebelum khotbah ini, kasih lemah lembut, kasih pasti mengampuni. Berikan pengampunan kepada suami, berikan pengampunan pada istri. Berikan penerimaan kembali kepada suami dan pada istri saudara kembali. Berikan penerimaan, ingatlah bahwa dia adalah pasangan hidup suamimu, istrimu yang Tuhan persatukan. Tetapi dunia memiliki solusi yang lain terhadap miskomunikasi atau konflik daripada suami istri, yaitu kalau tidak cocok di dalam percakapan, maka cerai aja dan bisa kawin lagi. Masih banyak yang lainnya. Saudara, itulah yang diajarkan oleh dunia dan sedang ditarik. Saudara, inilah kebenaran dari Kidung Agung. Suami dan istri haruslah saling memuji, saling ungkapkan cinta sampai maut. Kalau saudara telah diikat di dalam pernikahan, dan saudara sekian lama telah menganggap karena sudah nikah, sudah punya anak, ya udah beginilah kehidupan kita, ngapain lagi? Nah, yang satu diam, yang satu diam lagi. Dan tidak pernah ada ungkapan-ungkapan cinta lagi suami dan istri. Saudara, untuk itu maka bangunlah kembali rasa cinta saudara kepada suami dan istri saudara. Ikutlah merit enrichment bagi saudara yang belum pernah mengikuti. Berdoalah dari sekarang. Di pertengahan tahun ini gereja kita akan bersama dengan Yayasan Karis di Surabaya akan mengadakan yang namanya merit enrichment. Doakan supaya saudara dan istri atau saudara dengan suami saudara bisa berkesempatan. Atur rencana saudara supaya pada hari itu saudara bisa cuti untuk kemudian mengikuti merit enrichment. Saudara bisa melakukan booking, daftar kepada gembala-gembala rayon, ataupun juga kepada Komisi Bindiklat. Saya mendorong kepada kita semua, tumbuhkan cinta di dalam ikatan suami istri yang Tuhan satukan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami naikkan syukur bahwa Engkau Tuhan mengaruniakan kepada kami gambaran cinta yang kudus dari Engkau Tuhan. Engkau Tuhan tolongkan kepada setiap pasangan suami dan istri memelihara janji nikah kepada Engkau Tuhan sampai maut. Dan kepada pemuda-pemudi, Tuhan tolongkan untuk menjaga kekudusan hidup sampai waktu pernikahan tiba. Tuhan kuatkan masing-masing anak-anak-Mu di dalam ruangan ini ataupun yang mengikuti melalui channel online. Berkati supaya mereka semuanya memiliki kehidupan yang kudus, memeliharakan cinta di dalam kehidupan pernikahan suami istri sampai maut. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.